Hubungan antara aktris Indah Permatasari dan sang ibunda, Nursyah, masih belum membaik. Sejak awal, Nursyah terang-terangan menolak pernikahan putrinya dengan komedian Arie Kriting. Penolakan itu bahkan berlanjut sampai setelah Indah menikah, hamil dan melahirkan anak pertama. Alih-alih mencair, sikap keras sang ibunda justru semakin sering ditunjukkan melalui konten yang ia bagikan di akun TikTok-nya, @dj_kompor. Dalam unggahan terbarunya, Nursyah kembali melontarkan sindiran pedas. Ia menyinggung kehidupan rumah tangga Indah dan Arie yang dinilai masih hidup sederhana, menggunakan mobil bekas, serta mencicil rumah. Komentar tersebut kembali memicu perbincangan publik, sekaligus membuka luka lama tentang restu yang tak kunjung didapat pasangan ini. Di tengah ramainya komentar publik, psikolog Lita Gading ikut memberikan pandangannya, sekaligus menyampaikan pesan khusus untuk Arie Kriting. Ia menilai bahwa sebagai kepala keluarga, pelawak bernama asli Satriadin Maharinga Jongki ini tetap fokus menjaga kebahagiaan rumah tangga yang telah ia bangun bersama Indah. Untuk suaminya Indah, gak usah marah dan bersedih dan sakit hati. Yang jelas, kamu sudah memberistri Indah, ujar Lita Gading di unggahan Instagramnya. Menurutnya, hal utama yang perlu dijaga adalah keluarga kecil yang kini dimiliki oleh pasangan tersebut. Kamu sudah punya keluarga kecil dan bahagiakan itu, karena kebahagiaan kalian adalah modal utama untuk membahagiakan orang tua kalian. Lanjutnya, lebih jauh, psikolog alumni Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta ini juga berpesan agar Arie dan Indah menunjukkan kehidupan yang harmonis, sehingga tidak ada lagi ruang bagi ekspektasi negatif untuk terbukti. Tunjukkan kebahagiaanmu dan jangan sampai yang menjadi ekspektasi negatif orang tua terjadi di dalam keluarga kalian, tegasnya. Sebagai penutup, psikolog berusia 46 tahun ini mengingatkan agar Arie berperan aktif merangkul keluarga besar demi menciptakan hubungan yang lebih baik. Rangkul orang tua, kamulah mediasi untuk kebahagiaan orang tua dan Indah, pungkas Lita. Kepada suaminya Indah, nggak usah marah, nggak usah bersedih, nggak usah sakit hati. Yang jelas kamu sudah memperistri Indah ya. Artinya sudah menikah dan sekarang sudah punya anak. Artinya kamu sudah punya keluarga kecil yang bahagia tentunya, dan bahagiakan itu. Karena kebahagiaan kalian itu adalah modal utama untuk membahagiakan orang tua kalian. Tunjukkan kebahagiaan itu dan jangan sampai yang menjadi ekspektasi negatif orang tua Anda terjadi di dalam keluarga kalian. Jadi kalian harus benar-benar menunjukkan kebahagiaan itu yang hakiki. Tunjukkan kepada orang tua, rangkul orang tua, karena orang tua sudah tua. Orang tua merasa kesepian dan takut kehilangan anaknya. Jadi jangan sampai anak ini hilang di mata orang tua. Kamulah sebagai mediasi untuk kebahagiaan orang tuanya. Orang tua dan Indah ini harus sabar ya. Jangan sakit hati. Pokoknya dengan apapun yang dilakukan oleh orang tua atau mertua, gak usah kamu balas dengan kejahatan lagi atau yang menyakitkan lagi, gak usah. Hanya tugas kamu memberikan kebahagiaan kepada keluarga kecil kamu supaya orang tua atau mertua paham bahwa apa yang ada di dalam pikiran dia tidak benar-benar terjadi. Oke? Mereka itu mungkin menginginkan laki-laki yang ganteng, yang kaya raya, barangkali yang sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kan kegantengan itu subjektif, benar nggak? Nah, jadi yang harus lebih mengalah adalah anak. Mudah-mudahan ini adalah ladang surga untuk kamu berbakti kepada orang tua kamu dan mertua kamu. Oke? Salam. Kita. Ibu Indah sebelumnya sempat menyebut Arie Kriting dan Indah Permatasari masih menggunakan mobil bekas dan masih mencicil rumah. Hal ini membuat Nursyah tak pernah cemburu dengan kehidupan sang putri. Idih, saya mau cemburu sama dia, mau iri sama dia. Mobil-mobil bekas, rumah masih cicil, apalagi tukang sa dan tet, tukang si dan hir, ucap Nursyah sambil membuat irama perkataannya. Dikutip dari akun TikTok @dj_kompor pada 21 September 2025. Mau iri? Ndak level, tungkasnya. Video singkat Nursyah tersebut viral dan tembus lebih dari 2 juta viewers. Tak sedikit warganet yang memberi nasihat pada Nursyah agar berhenti menghina keluarga Indah Permatasari dan Arie Kriting.
Nursyah pun membalas komentar warganet yang menyindir sikapnya pada Indah dan Arie Kriting. Ada ya orang tua macam begini, ada ya emak-emak kayak gini, sudah kelihatan aslinya. Macam-macam komentar dan tulisan kalian. Saya punya mantu 3, ndak pusing, tidak pernah begini, tidak pernah marah-marah, karena mereka baik, tidak pakai san dan tet. Nursyah lantas menjelaskan kronologi awal mula keretakan hubungannya dengan Indah Permatasari dengan menantang warganet. Itu pikiran ibu saja yang terlalu negatif terhadap orang lain, makanya ibu dihantui rasa takut, cemas, tulis komentar warganet yang disematkan dalam video tersebut. Ini siapa namanya? John, saya tantang kamu. Kamu tahu apa tentang Indah Permatasari sama brekele Arie Kriting? Bukan Nursyah. Tahun 2018-2019, dia diadu domba saya dengan Indah Permatasari. Indah tiba-tiba 3 hari 3 malam di Banyumani tidak mau bicara sama saya. Tiba-tiba benci. Kejadian tersebut Nursyah mengaku ada Arie Kriting dalam keadaan tersebut. Nursyah menduga kemarahan Indah Permatasari dibuat-buat oleh Arie Kriting. Saya tidak main-main kalau ngomong, ada CCTV di hotel itu, jelasnya. Terakhir, Nursyah mengungkap alasan kembali membuka luka masa lalu dengan Indah Permatasari lantaran banyak orang yang menyebut dirinya iri dengan kehidupan sang putri. Segerombolan orang masuk live saya. Mereka bilang saya iri dengki dengan kehidupan brekele. Dia bilang cemburu. Terus saya iri dengki apa? Hidupku ini sudah tak mau cari uang banyak, sudah banyak hartaku, tegas Nursyah. Saya mau cerita teman-teman, ada yang kepanasan ini sampai rame rame yang DM saya guys. Rame yang DM. Ini kemarin ada yang hina saya, hina lah enggak tahu. Ini taplak kaki apa? Memang ini baju saya simpan di kepala, kan bisa jadi baju, bisa jadi simpan kepala. Nah, tutup kepala bisa. Nih. Nah, terus rame yang hina saya ini pagi. Aduh. Pokoknya caci maki semua yang ada di muka bumi. Yang DM itu yang paling berani. Kepanasan kan. Ada bapak-bapak. Sampai semua kotoran di muka bumi ini dia hina saya. Kepanasan dia. Nggak tahu apakah tukang sandanten yang DM. Aduh heran deh. Yang tidak ada TikToknya, yang ada yang TikToknya orang dikasih masuk. Pokoknya begitu dah. Memang saya takut sama anda. Tidaklah. Kau kira saya mau takut sama tukang santet? Ini saya mau cerita guys. Papi kelanjutannya dari papi ya. Pulangnya dari rumah sakit 9 hari sakit, menghabiskan uang sekitar 50 sampai 60 kayaknya 9 hari itu. Jadi 1-2 hari pulang masih enak, masih lulung-lulung. 2-3-4 mulai 5-6 mulai mimpi buruk setiap malam di tempat tidur itu, pokoknya mengigau terus setiap malam. Yang dia lihat itu monyet-monyet kecil dulu, monyet tengah, yang besar sekali gitu. Itu yang dia lihat. Bukan saya yang lihat, dia yang lihat. Setiap malam dia lompat, dia teriak gitu-gitu. Akhirnya karena feelingku ada yang tidak beres ini kamar. Ya, saya bilang seumur-umur saya kawin sama suamiku, saya nikah. Itu baru kali ini itu hari saya minta sholat tahajud bersama-sama. Maksudnya itu masing-masing lah tempat saya dengan tempat lain. Bukan satu imam, bukan dia yang imam. Tidak mau dia, masih lemas badanku, masih ini, jangan kau sholat tahajud, sedang 5 waktu saja. Masih bolong-bolong. Nah, itu. Akhirnya singkat cerita kakak, saya sholat sendiri, tahajud sendiri. Dia keluar di depan, baru saya lanjutkan sholat tahajud. Sudah selesai sholat tahajud, saya tunggu subuh dengan mengaji Yasin. Saya belum satu Yasin habis, baru pertengahan. Kan biasanya itu saya mengaji Yasin itu paling 10 menit, paling tinggi itu 10 menit.
Akhirnya belum begitu selesai, dia berteriak masuk, ular, ular, ular. Jadi saya otomatis dong, saya lagi mengaji langsung mana sampai begitu. Jadi cerita kakak itu. Nah, itu ular itu. Ini rumah tidak ada lemari, tidak ada apa-apa di sini, cuma tempat tidur doang. Karena 3 hari selesai di tehel sama di di lantai tehel keramik. Sudah itu bersih nih tehelnya, tehel putih. Kalau ular yang sesungguhnya itu kan cari yang di semak-semak, apalah yang kotor-kotor atau lah begitu kan. Tapi ini ular cari di tehel yang putih ya. Sudah itu saya lompat lah di pojok. Saya mau lihat, ini kan suamiku lari cari kayu atau apalah dia. Nah, saya senter. Saya pantau lah di situ. Walaupun tidak lihat, tapi di bawah tempat tidur. Sudah masuk tempat tidur. Begitu datang suami saya, mana itu ular? Itu di tempat tidur di bawah. Saya pantau aja di pojok di dekat pintu. Sambil genggam Al-Quran begini. Sudah itu, singkat cerita kakak, ditariklah sama suami saya tempat tidur. Ditarik di tengah-tengah tempat tidur tergulung-gulung. Tergulung-gulung. Langsung saya bilang, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saya bilang, saya baca 3 kali. Dia langsung begitu kan. Langsung lemas. Diam kau di situ iblis dan syaitan, gue bilang gitu. Diam kau. Saya kan kalau marah, diam kau. Jangankan sama manusia, jangankan sama binatang, sama manusia lagi. Begitu saya kalau marah. Kalau memang kau kiriman dari manusia, kembali ke manusianya. Kalau memang kau disuruh sama Allah semata, keluarlah kau dengan tenang. Tidak keluar. Tidak keluar, menggulung di situ. Akhirnya suami saya langsung kasih begini pakai kayu itu. Lemas itu ular. Itu ular pokoknya ular yang mematikan. Bukan ular yang hijau, ular yang mematikan. Begini besarnya. Panjangnya kalau tidak salah sebegini. Ya sebegini. Jadi digeser-geser karena itu sudah. Karena saya bilang tadi kan awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sembarang saya ngomong. Sudah itu langsung gitu dia. Diam kau di situ iblis. Kau berhadapan dengan perempuan yang lahir dari gunung. Gitu. Saya lahir dari gunung. Kalau memang kau kiriman manusia, kembali kepada manusia. Kalau memang kau dikirim sama Allah di sini, keluar dengan sesuka hatimu. Tidak keluar. Lemas. Akhirnya dikasih beginilah. Disimpan di depan. Saya bilang sama suami saya, jangan dikasih mati. Biarkan dulu di situ. Tapi suami saya langsung begitu. Akhirnya masih oleng dia. Sudah itu, saya ambil kain. Saya ingat saya itu sepupu satu nenek. Dia kasih tahu kalau ada binatang begitu bakar hidup-hidup aja. Tapi suami saya sudah duluan dia pakai. Dia pukul. Sudah itu matilah ular itu dibakar. Itu cerita. Dan bersamaan lagi pada waktu itu suami dan mertua saya. Paginya waktu kan malam ceritanya, paginya mertua saya mimpi dililit ular. Itu mertua saya lain kamar di sebelah. Mimpi dililit ular dia. Aduh, sampai kepuyeng saya hadapi di rumah ini. Duh, bangun tidur mertua saya kasih tahu. Saya bilang, "Mak, hati-hati Maya, belum gitu sama mertua saya. Bukan ini kalau saya kasih tahu, saya cerita kehidupan saya nih. Puyeng paginya ceritalah mertua saya. Ada ular yang lilit kaki saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya cuma bilang begitu. Jadi saya bilang sama mertua saya, karena dia gemuk kan, hati-hati jangan sampai jatuh. Pas sore tunggu selanjutnya. Oke, assalamualaikum.